Pandemi Corona mengubah sendi kehidupan manusia sepanjang 2020 menjadi ketakutan. Tidak hanya dunia tetapi juga di Indonesia. Entah sampai kapan pandemi ini usai. Dikhawatirkan hampir 2 juta warga dunia meninggal terpapar virus yang diketahui terjangkit pertama dari Wuhan, Tiongkok. Bagaimana kilas baliknya? Berikut informasinya. Tidak ada yang menyangka dunia berubah total di tahun 2020. Tidak ada pula yang mengira hampir setahun penuh kita hidup terkepung pandemi. 189 negara nyaris lumpuh dibelit corona. Puluhan juta orang terinfeksi. Hampir 2 juta orang meninggal dunia dan perekonomian global hancur lebur dihantam dampak pandemi. Kota Wuhan bisa dibilang menjadi kampung halaman virus corona. Bermula pada peralihan tahun 31 Desember 2019, Tiongkok memberitahu WHO tentang munculnya kasus pneumonia yang tidak biasa di kota Wuhan, Provinsi Hubei Tengah. Virus aneh ini menjangkiti para pekerja pasar grosir makanan laut Huanan. Pada 7 Januari, para pejabat Tiongkok mengumumkan mereka telah mengidentifikasi virus novel baru bernama 2009 nCoV yang berkerabat dengan coronavirus, penyebab SARS dan flu biasa. Virus ini menular karena menghirup droplet saat pasien terinfeksi, bersin atau batuk. Pada 11 Januari, Tiongkok mengumumkan kematian pertama akibat virus ini yang menimpa seorang pria 61 tahun. 2 hari kemudian, sebuah kasus serupa ditemukan di Thailand pada seorang wanita asal Wuhan. Dan sejak itu, berturut-turut rentetan kasus serupa terus terjadi dengan tingkat kefatalan yang parah. Sejumlah negara pun mulai membatasi kedatangan warga negara Tiongkok ke negara mereka. Sementara di Tiongkok, penularan terus terjadi hingga ke berbagai kota, termasuk Beijing, Shanghai, dan Shenzhen. Lonjakan kasus infeksi dan kematian terjadi seiring masa liburan Imlek di mana jutaan orang bepergian untuk berlibur. Selepas ini, karantina total pun diberlakukan di Wuhan pada 23 Januari. Semua perjalanan lewat udara dan kereta api ditangguhkan dan sejumlah provinsi membatalkan acara Imlek. Namun, saat itu WHO menyatakan wabah ini belum menjadi kondisi darurat publik secara global karena belum ada bukti penyebaran virus antar manusia di luar Tiongkok. Tiongkok pun melanjutkan penutupan sejumlah lokasi publik, termasuk kawasan wisata dan hiburan, hingga pada akhir Januari, kasus infeksi virus ini mulai ditemukan di sejumlah negara. Rusia, Spanyol, Swedia, dan Inggris mengkonfirmasi kasus virus pertama mereka. Menyusul Australia, Kanada, Jerman, Jepang, Singapura, Amerika Serikat, Uni Emirat Arab, dan Vietnam. Sederet kasus positif dan kematian lainnya ditemukan, rata-rata menimpa mereka yang baru bepergian ke Tiongkok. Kasus kematian terus berjatuhan. Pada 7 Februari, Li Wenliang, salah satu dokter yang pertama kali membunyikan alarm corona, meninggal dunia karena paparan virus ini. Infeksi dan penularan pun semakin tidak terkendali. Tim investigasi yang dipimpin para ahli WHO pun berangkat ke Cina. Dan pada 11 Februari, virus baru yang mematikan ini memiliki nama baru, yaitu Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19. Sehari kemudian, di Jepang, ratusan orang penumpang kapal pesiar Diamond Princess asal berbagai negara yang sedang berlabuh di Yokohama dilaporkan terpapar COVID. Hanya berselang sebulan, di bulan Maret 2019, sudah 90 negara di hampir semua benua menyatakan telah menemukan kasus positif di negaranya. Italia, yang menjadi negara terparah di Eropa, mulai menangguhkan berbagai perayaan, karnaval, menghentikan ibadah keagamaan, hingga pertandingan olahraga. Begitu juga Arab Saudi yang menutup total aksesnya, termasuk bagi para calon jamaah haji dan umroh yang biasanya memadati kawasan Masjidil Haram dan sekitarnya. Pandemi membuat tanah suci sepi dan kawasan Ka'bah hanya disambangi segelintir orang. Jamaah haji yang biasa menunaikan ibadah pun
hanya datang dari kalangan tertentu yang jumlahnya sangat terbatas. Pada 4 April, WHO melaporkan lebih dari 1 juta kasus COVID-19 ditemukan di seluruh dunia. Lonjakan kasus ini meroket lebih dari 10 kali lipat hanya dalam kurun waktu kurang dari sebulan. Corona tidak pernah memilih korbannya. Sederet nama-nama besar dan para pesohor dunia berjatuhan terpapar virus ini. Namun di tengah terus merebaknya kasus corona, sejumlah negara malah melakukan aksi tidak terduga. Amerika Serikat misalnya, rangkaian demo penolakan lockdown marak muncul di mana-mana. Padahal rata-rata 100.000 orang terpapar COVID di negeri Paman Sam. Puncaknya saat sang Presiden Donald Trump yang selalu menolak mengenakan masker, tumbang juga akibat paparan corona. Tidak hanya urusan kesehatan, perekonomian global pun mulai goyah dan lumpuh satu persatu. Bagaimana tidak? Mobilitas manusia berhenti total, sektor pariwisata dan transportasi mati suri, dan kegiatan ekspor-impor vakum total. Negara kita Indonesia pun tidak luput dari gempuran corona. Di bulan Februari, semuanya dimulai. Pasca pemerintah Cina menutup akses keluar masuk Wuhan di awal tahun 2020, pemerintah Indonesia mulai bergerak mengevakuasi 238 orang WNI yang tinggal di Wuhan. Setibanya di Indonesia pada 2 Februari, mereka mulai menjalani observasi selama 14 hari di Natuna, Kepulauan Riau. Seluruh WNI dinyatakan bebas virus corona. Baru pada 2 Maret, Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengumumkan kasus pertama COVID-19 di Indonesia. 2 orang ibu dan anak asal Depok dilaporkan positif COVID-19 diduga tertular WNA asal Jepang. Sejak saat itu, penularan bergerak cepat. Bahkan sejumlah kota mulai melakukan lockdown, dimulai dari Tegal, Jawa Tengah. Pasien yang terpapar COVID-19 terus bertambah, disusul angka kematian yang cukup tinggi. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjadi pejabat negara pertama yang terkonfirmasi positif COVID-19. Kabar ini pertama kali diumumkan oleh Mensesnek Pratikno pada 14 Maret. Kondisi Budi Karya akhirnya membaik hingga dinyatakan sembuh sepenuhnya. Tidak seperti sejumlah negara lainnya yang menerapkan lockdown total, Presiden Jokowi mengumumkan pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang diatur dalam Peraturan Permenkes RI Nomor 9 Tahun 2020. Setiap daerah dapat mengajukan penerapan PSBB yang nantinya disetujui oleh Menteri Kesehatan RI. Jakarta salah satunya. Pembatasan aktivitas warga sempat dilakukan dengan ketat. Semua sektor usaha kecuali 11 bisnis strategis dilarang buka. Begitu juga dengan pembatasan layanan transportasi. Aturan bekerja, belajar, dan berdoa di rumah pun diberlakukan. Bantuan sosial digelontorkan dan berbagai insentif untuk masyarakat disiapkan. Saat masyarakat sudah tidak lagi menganggap serius PSBB, kepadatan dan kerumunan massa terjadi hampir setiap hari, baik itu di angkutan umum, kawasan bisnis dan pasar, perkantoran, hingga acara dan lembaga keagamaan. Warga pun mulai longgar menjalankan aturan PSBB. Tidak ayal, berbagai klaster penularan pun bermunculan. Ribuan pasien COVID baru terus berjatuhan, baik dengan gejala maupun tidak menunjukkan gejala apapun. Berulang kali rekor jumlah kasus positif baru terpecahkan, dan DKI Jakarta menjadi provinsi yang paling sering bertengger di puncak urutan kasus baru positif COVID-19 terbanyak. Selama PSBB gelombang pertama, rem darurat juga telah 1 kali ditarik. TPU Pondok Ranggon bahkan telah penuh tidak lagi sanggup menampung jenazah. Okupansi rumah sakit dan layanan ICU juga megap-megap menampung pasien. Presiden kembali menyoroti kinerja pemerintah daerah dalam penanganan COVID-19 karena jumlah kasus positif yang terus meningkat dan sebaliknya tingkat kesembuhan menurun.
Ada 2 provinsi yang menurut saya perlu perhatian khusus, peningkatannya sangat drastis sekali, yaitu Jawa Tengah dan DKI Jakarta. Ini semuanya memburuk semuanya. Bahkan di bulan Oktober, jumlah kasus positif COVID-19 di negara kita menjadi yang tertinggi di Asia Tenggara. Bahkan dari sisi kematian, Indonesia menempati peringkat pertama kematian tertinggi akibat corona di ASEAN. Dampaknya, 59 negara sempat mengumumkan penutupan akses untuk semua WNI. Lalu, apakah strategi yang diterapkan di tanah air untuk memberantas pandemi yang diperkirakan akan membelit sejumlah negara hingga beberapa tahun ke depan ini telah tepat? Dan bagaimana pula bila kebijakan penanganan pandemi kita bandingkan dengan sejumlah negara tetangga? Di luar Indonesia itu Asia itu terkendali karena mereka udah punya sistem. Ya, mereka menangani langsung. Sistemnya itu sederhana sebenarnya, yaitu surveillance-nya. Ya kan? Surveillance itu testing kapasitas dan pelacakan kasus dan kemudian melakukan isolasi yang benar. Dan kemudian mengubah perilaku penduduk untuk mengurangi risiko. Dan di banyak negara Asia yang relatif terkendali itu memang negerinya disiplin penduduknya. Nah, ini problem kita adalah pemerintahnya tidak punya sistem yang baik, masyarakatnya kurang bisa diajak untuk berdisiplin, ya, sehingga dua-duanya ini memperkuat kenapa pandemi di Indonesia itu sulit dikendalikan. Belakangan, kabar ditemukannya vaksin menjadi harapan baru. Meski banyak kasus di sejumlah negara menemukan sederet gejala yang ditunjukkan puluhan ribu relawan uji coba vaksin sebagai dampak dari tahapan uji klinis. Vaksin tetap menjadi harapan mayoritas negara-negara dunia. Di tanah air, 1,2 juta dosis vaksin Sinovac buatan Tiongkok telah sampai. Namun pelaksanaan vaksinasi baru akan dilaksanakan setelah Emergency Use Authorization dari BPOM sebagai penjamin keamanan, kualitas, dan efikasi vaksin telah dikeluarkan. Lalu, bagaimana mekanisme pemberian vaksin nantinya? Pertama, Menkes menargetkan 67% dari 160 juta penduduk Indonesia berusia 18 hingga 59 tahun akan segera menerima vaksin. Penerima vaksin harus sehat, tidak memiliki penyakit bawaan atau komorbid ibu hamil, dan mereka yang sudah terkena infeksi sesuai rekomendasi ITAGI. Para tenaga vaksinator dilatih menggunakan metode trainee for training. Sejumlah 23.000 orang lebih, sebagian adalah petugas puskesmas. Satu hal yang tidak boleh terlupa, vaksin bukanlah senjata atau tameng sakti pembunuh virus corona. Kepatuhan menjalankan protokol kesehatan tetap menjadi kunci utama untuk menekan penularan corona. Bila tidak, bisa jadi di tahun 2021 kita juga harus bersiap berhadapan dengan puncak pandemi yang dampaknya bisa jadi mengerikan. Kesalahan mindset banyak orang juga, termasuk presiden kita dan termasuk pimpinan pejabat kita. Sangkanya vaksin itu bisa menyelesaikan pandemi dengan cepat. Nggak bisa, ya kan? Nah, vaksin itu juga butuh waktu. Harus banyak penduduk yang divaksinasi. Itu pun tergantung daripada jenis vaksinnya. Di tahun 2021 mendatang, satu pekerjaan rumah besar harus diselesaikan bersama. Sebuah kesadaran global harus dibangun karena pandemi corona hanya bisa selesai bila seluruh negara di dunia bahu-membahu mengutamakan kemanusiaan dan kepedulian serta meletakkan semua egoisme politik yang mungkin muncul seiring pandemi. Ini kan pandemi kan di seluruh dunia. Jadi tidak ada negara yang tidak boleh gagal dalam mengendalikan pandemi. Ya, jadi kerjasama internasional juga harus ada. Tidak punya pilihan lain, penyelesaian pandemi harus dilakukan dengan multi strategi. Sudah terlalu banyak jiwa-jiwa melayang akibat corona. Nyawa ratusan orang dokter, tenaga medis, sukarelawan, hingga ribuan pasien tergadai akibat paparan pandemi. Maka di atas segalanya, menyelamatkan nyawa sudah layak menjadi perhatian dan fokus strategi yang paling utama. Tim Liputan Trans 7.